asalkan metode saya itu para petani itu menganggap itu bagus, itu silahkan. Saya cuma nanam di tanah luasan sekitar 700 meter. Untuk saat ini mungkin sudah ada angkanya, mungkin bisa dibilang hektar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin. Saya beralamatkan di Dusun Wirian Kulon, Kundisari, Kedu, Temanggung. Untuk pekerjaan saya sebagai seorang wirausaha. Untuk wirausahanya di bidang pertanian, dan kebetulan saya memiliki toko pertanian dan juga sebagai petani, Mas. Karena mengingat generasi muda sekarang itu kan banyak banget yang nggak berminat untuk bertani ya, Mas. Pada akhirnya karena saya juga berangkatnya dari anak petani, bapak saya menyekolahkan saya ataupun mencukupi kebutuhan saya sampai dengan saya besar itu dari hasil tani. Maka dari itu saya juga sudah berminat dari awal untuk pengen bertani. Sebelum saya memulai usaha di bidang pertanian ini, saya pernah juga kerja di perusahaan yang kebetulan di bidang pertanian. Nah, di situ saya juga banyak belajar. Maka dari itu saya putuskan begitu saya keluar untuk bisa jalan sendiri dengan cara saya berbudidaya tanaman ataupun saya bertani, dan juga saya buka toko pertanian. Kalau bahasa memutuskan pengen keluar dari perusahaan, sebenarnya itu awalnya dari istri ya, karena dorongan dari istri itu saya sudah harus pulang. Kebetulan saya juga sudah waktu itu sudah punya anak 2. Anak istri sangat butuh untuk, kalau bahasanya itu family time ya, kita kumpul bareng dengan keluarga. Makanya dari situlah istri ngajak untuk pulang, saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Kalau komoditas di wilayah saya tentunya ya, Mas, itu hampir mayoritas di lingkungan saya itu petani cabai, Mas. Makanya saya juga ikut menanam cabai ini, Mas. Khususnya tanaman cabai itu dibandingkan sayuran lain itu yang jelas ya, itu ada tantangan tersendiri, Mas. Jadi tantangan itu yang menjadikan saya penasaran kenapa saya maunya kok berbudidaya tanaman cabai. Nah, saya belajar dari hal yang paling sulit dulu. Kalau untuk tanaman lain mungkin tingkat kesulitannya ya mungkin agak lebih mudah, tapi untuk tanaman cabai ini karena tingkat kesulitannya begitu rumit. Nah, itu yang jadi tantangan saya kenapa bisa memilih tanaman cabai. Tantangannya di budidaya tanaman cabai itu beda dengan tanaman lain ya, Mas. Jadi tanaman cabai itu tingkat resikonya begitu tinggi karena dari segi perawatannya ya bisa dibilang sangat sulit dan prosesnya begitu lama. Kalau dari hama penyakit tanaman, untuk tanaman cabai emang untuk dari serangan hama OPT itu lebih tinggi. Maka dari itu ya kita harus benar-benar jeli dan benar-benar mau untuk mempelajari tentang tanaman tersebut. Kalau yang namanya pasang surutnya orang kita berusaha di bidang pertanian ya, Mas, itu pasti akan ada kesulitannya, ataupun kita pernah mengalami hal-hal yang paling bikin kita pusing dengan kondisi pertanian. Karena kebijakan dari pemerintah itu kan itu nggak ada ya, Mas, harga itu stabil di harga sekian, itu nggak ada ya, harga fluktuatif naik turun ya, mau nggak mau saya sebagai selaku di bidang pertanian ya tetap saya lakukan, meskipun dengan resiko yang begitu tinggi pada saat tanaman kita itu kurang bagus, produktivitasnya juga kurang
maksimal, apalagi dengan harga yang rendah, itu pasti akan bikin kita sangat pusing, Mas. Tapi saya tetap berusaha gimana caranya tanaman itu bisa maksimal dulu dengan produktivitas yang bisa dikatakan tinggi, Mas. Yang saya ingat ya, Mas, waktu saya di perusahaan ya, pada saat perusahaan jatuh ya kan, saya pernah dapat kata-kata dari senior saya itu, pada saat kita jatuh, kalau kita pernah di atas, yang perlu kita ingat itu anak tangga yang pernah kita lalui, Mas. Jadi kenapa kok anak tangga yang perlu kita ingat? Karena anak tangga itu step by step, itu sebuah proses dari bawah sampai dengan atas, pasti kita akan ingat ya, Mas. Makanya saya selalu pada saat ekonomi saya terpuruk ke titik terendah, saya harus mengingat gimana proses saya dari bawah sampai bisa naik ke atas lagi itu. Kalau bahasanya kesuksesan ya, Mas. Saya sebenarnya ya bukan cerita kesuksesan ya, tapi cerita keberhasilan. Kalau cerita keberhasilan, saya berangkat dari modal yang bisa dibilang sangat minim ya. Keluar dari perusahaan, saya resign, saya juga tidak dapat pesangon, karena kalau orang resign beda dengan kita diberhentikan oleh perusahaan ya. Makanya kalau dibilang modal kecil, itu saya modal awal itu, kalau saya boleh cerita, Mas, itu begitu sedikit, Mas. Itu saya ngumpulin dari gaji tiap bulannya. Nah, itu sisa modal yang ada itu pada waktu itu saya keluar dari perusahaan tahun 2019 bulan Juli tanggal 16 ya kan, itu ada sisa uang 20 juta, Mas. Nah, 20 juta itu modal awal saya memulai usaha. Kalau untuk menghasilkan, yang paling kelihatan itu di lahan, Mas. Kalau di lahan itu alhamdulillah, mulai dari awal saya keluar itu saya cuma nanam di tanah luasan sekitar 700 meter. Untuk saat ini mungkin sudah ada angkanya, mungkin bisa dibilang hektar lah. Ya karena ada kata-kata profesor tanaman cabai itu kan sebenarnya dia cuma buat judul ya, Mas. Ini buat judul biar orang, kalau bahasa saya itu penasaran ya, siapa sih seorang profesornya itu kan. Padahal saya juga bukan berangkat dari akademisi, saya cuma berangkat dari pengalaman. Kalau gelar profesor saya nggak punya, Mas. Tapi kalau orang bilang saya profesor tanaman cabai, ya itu orang gitu, Mas, bukan saya pribadi yang menyatakan saya profesor ya, Mas. Sebenarnya saya juga awal dipanggil profesor itu kayak geli gimana, Mas, kayak geli ya. Masa sih saya nggak sekolah kok dapat gelar profesor itu kan, apalagi itu profesornya kan kayak gimana ya. Ya kalau orang bilang saya itu profesor ya itu cuma sebagai bahan guruan. Ini yang namanya bercanda itu kan kayak gitu ya, Mas. Saya takutnya banyak profesor yang nanti nyari saya dicari ini gelar profesornya dapat dari mana itu kan. Untuk masalah metodenya ya, Mas, itu metode itu kan berangkatnya dari pengalaman ya, Mas. Pengalaman saya berbudidaya tanaman cabai untuk di lahan yang pertama, kedua, ketiga itu kan itu melalui uji dan pengamatan saya ya, Mas. Ya ini cuma sekedar saya juga belajar juga ya kan. Metode itu sebenarnya cuma sebagai rambu-rambu. Jadi rambu-rambu ketika kita melanggar ya pada akhirnya kita akan menerima sanksinya ya kan. Baik itu sanksi sanksi tanaman kita jadinya kurang bagus ataupun bisa sampai ke tingkat kegagalan, Mas. Kalau metode sendiri itu sebenarnya ya itu sebuah prinsip saya, Mas. Sebuah prinsip kenapa saya harus memiliki pegangan ya kan, buat pegangan, dan juga itu sebagai langkah kerja saya kan, biar saya nggak sampai salah langkah ya, Mas.
apalagi metode ini kan sudah banyak yang mengikuti ya Mas, di media-media itu kan banyak banget yang bilang ini metodenya Prof Udin, metodenya Prof Udin lah. Ya udahlah, karena sudah tersebar luas, pada akhirnya ya saya menganggap ini sebuah metode yang benar, Mas. Karena banyak orang yang sudah mengaplikasikan, bahkan di berbagai daerah ya Mas, itu di berbagai wilayah itu sudah menyatakan bahwasanya metode Mas Udin itu bagus. Meskipun tidak semua Mas, pasti ada yang di wilayah lain yang belum berhasil. Kalau untuk masalah metode ya Mas, itu kita ngadu Mas. Jadi kalau bahasa sharing ke petani ya, itu kita welcome kok. Siapapun yang mau mengikuti metode saya, asalkan metode saya itu para petani itu menganggap itu bagus, itu silahkan Mas. Saya memperbolehkan banget, bahkan ya saya ikut seneng kalau nanti lihat hasilnya juga. Kalau selama ini kan kita sharing di media ya Mas. Kita sharing di kita share video-video tentang edukasi, tentang bagaimana cara berpola tanam yang benar ya. Itu sering banget kita share, bahkan udah ada 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu udah hampir setiap saat saya selalu share tentang metodenya itu kan. Nah, metode tersebut siapapun boleh mengikuti, tapi untuk kali ini kan PR saya ya. Untuk PR saya itu kenapa saya sampai kewalahan ya Mas. Kewalahan karena di media itu kan banyak penonton ya. Apalagi penonton-penonton itu para petani yang mungkin masih sangat butuh ilmu ataupun pengen belajar. Pada akhirnya saya pun kewalahan. Kalau saya pas ada tamu dari luar kota atau dari lokasi setempat yang datang, masa sih saya harus mainan HP, apalagi dari pagi sampai sore, malam ada tamu kan. Pada akhirnya banyak yang nggak kebales Mas. Maka dari itu saya berusaha gimana caranya bisa menjawab ya kan. Ketika ada persoalan seperti itu, ada yang sedang butuh banget informasi tentang bagaimana cara pengendalian penyakit ketika tanaman itu bermasalah, tapi saya tidak bisa menjawab karena mungkin terlalu banyak pesan masuk dan juga banyaknya tamu yang datang gitu Mas. Padahal butuhnya informasi itu dari saya pribadi. Makanya ini dalam waktu dekat ini ya sekedar informasi aja, saya pengen bikin buku panduan ya. Buku panduan itu sebagai jawaban saya ketika ada orang bertanya, itu jawabannya sudah ada di buku itu untuk mempersingkat waktu, ataupun ya kalau bahasa alternatifnya di situ, bukan dari mulut saya ataupun harus ketemu dengan saya. Kasihan kalau yang dari luar Jawa ataupun luar pulau ya kan. Kalau untuk bukunya ini karena ini masih proses ya, prosesnya mungkin masih bisa dikatakan ada yang kurang. Ini ada buku metode pola tanam cabai ya kan. Insya Allah nanti di sini 80% sudah ada jawabannya di sini. Mulai dari kisi-kisi pertama nih, di daftar isinya itu ada persiapan lahan, terus pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, pemasangan mulsa, perlakuan sebelum tanam sampai dengan panen. Dan di situ nanti ada ya kisi-kisinya ya, itu tentang hama penyakit tanaman dan cara pengendaliannya. Untuk izin perlu saya informasikan, izin sudah ada. Jadi legalitasnya itu kemarin saya dapat izin dari ISBN, dari pihak penerbit juga sebentar lagi sudah siap cetak. Nah, semoga jadi jawaban atas pertanyaan petani-petani yang sudah selama ini sampaikan ke saya. Kalau untuk buku nanti mungkin kita bisa pasarkan melalui media ataupun offline juga, bisa ambil di rumah juga bisa. Tapi sementara ini stoknya
bisa dibilang terbatas. Kemarin saya baru nyetak sekitar 200. Nanti bisa WA di nomor yang ada di link YouTube ini ya. Pesan saya untuk semua petani cabai di seluruh Nusantara, janganlah berhenti untuk belajar, karena dari kita belajar, kita pasti akan mendapatkan ilmu yang nantinya akan jadi solusi kita untuk mencapai keberhasilan. Dan juga jangan lupa tetap semangat.